Oke, balik lagi di channel Setiawan J. Di video kali ini saya akan mereview Honda Jazz generasi pertama tahun 2005. Untuk yang tipe ini dia udah yang VTEC ya. Jadi yang sebelumnya ada tipe yang IDSA. Jadi untuk penyempurnaan mesin pada generasi awal, istilahnya apa ya, sekarang facelift lah. Cuman untuk model dan body overall sama, cuman ada perbedaan di sekujur bodinya yang penambahan body kit. Simple sih menurut saya pada zamannya, jadi lebih terlihat elegan dan sporty seperti itu. Kita bahas dari tampilan depannya. Honda Jazz generasi ini menurut saya mobil yang cukup populer di zamannya ya, dan penjualannya pun cukup laku keras lah menurut saya. Ini pada eranya tahun 2000-an jadi favorit anak muda dan ibu-ibu ini. Jadi sampai ke generasi selanjutnya pun masih banyak yang suka untuk Honda Jazz ini. Dia itu dulu pesaingnya mungkin seperti Yaris, hatchback lainnya ya. Dia tipe hatchback, ground clearance rendah karena untuk pemakaian dalam kota itu sangat bagus, dan untuk mesin dia juga irit lah. Dia masih model lampu seperti ini, reflektor biasa, lampu sen bolam biasa, lampu kota. Jadi masih belum semodern sekarang, tapi tetap terang menurut saya untuk reflektor. Dan untuk grill depan kecil ya, ini di tengah sini sama pendinginan dari sini. Jadi cukup lumayan lah untuk mendinginkan mesin 1500 cc. Dan ini dia dua tipe transmisi ya. Dia ada tipe transmisi manual dan otomatis CVT yang disalurkan ke dua roda depan. Jadi dia front wheel drive, penggerak roda depan. Untuk dari desain samping dari Honda Jazz ini, dia yang tipe VTEC yang udah tipe sporty. Dia ada penambahan seperti side skirt dari depan sampai belakang pun ada, jadi lebih terkesan sporty. Kalau yang generasi sebelumnya dia tidak ada seperti ini ya, penambahan seperti ini, jadi dia terlihat polos. Cuman menurut saya juga asik juga modelnya karena terlihat JDM gitu loh. Apalagi kalau di kondisi yang benar-benar orisinil tuh menurut saya lebih menarik untuk pada zaman sekarang, jadi lebih bagus lah. Untuk yang tipe ini sampai keluaran, dia keluar sampai 2008 juga masih keluar, dan yang banyak dicari sekarang kalau setahu saya itu dia warna putih, yang tipe VTEC yang sporty ini, yang matic, karena putih mungkin warna langka ya pada zaman itu, dan sekarang banyak dicari juga. Untuk desainnya di sini ada clouding seperti ini. Spion dia udah retract walaupun belum ada spion samping, untuk sen samping. Kalau yang generasi yang sebelum ini sepertinya dia ada lampu di sini kalau nggak salah ya, itu ada lampu sen di samping. Terus dia tangki bensin masih model buka manual seperti ini, jadi nggak pakai tombol di dalam. Terus handle dia masih model seperti ini. Kaca, desain kacanya ciri khas Jazz, di sini ada kaca kecil sampai belakang. Dia kacanya besar-besar ya, sampai di kaca belakang seperti ini. Jadi ini bagasi Honda Jazz itu cukup luas. Kita lihat aja dari dimensi luarnya segini. Terus untuk dari velg, dia pakai ring 15 orinya Honda seperti ini, dibalut ban yang menurut saya ya kecil sih. Cuman untuk Honda Jazz ini cukup fitmentnya pas. Dia pakai ukuran 185/55 ring 15, jadi udah cukup nyaman lah. Jadi nggak terlalu tipis juga nggak terlalu tebal. Untuk fitment dari fendernya pun pas, nggak terlalu rongganya terlalu lebar. Nah cuman ground clearance dia rendah ya, jadi juga sering mentok lah untuk di jalan-jalan jelek. Cuman untuk dalam kota, pemakaian dalam kota yang harusnya lebih banyak jalan halus, nyaman mobil. Oke, untuk dari desain bagian belakang, dia antenanya masih model seperti ini ya, belum shark fin seperti sekarang. Cuman oke lah, simple, kecil, ada di tengah. Terus untuk model desain belakang seperti ini, lampu masih bolam biasa, ciri khas Honda Jazz. Terus ada emblem namanya dia Jazz. Terus di sini ada untuk mesinnya dia pakai VTEC. Dan untuk bumper seperti ini, jadi nggak ada reflektornya. Knalpot dia ngumpet di bawah, jadi nggak terlalu kelihatan. Terus udah dapat wiper belakang sama defogger belakang. Terus ini ada washer air untuk wiper belakang. Nah untuk sekalian untuk bagasi belakang ya, dia dimensinya seperti ini.
Jadi dia masih model manual biasa, cukup luas untuk bagasinya. Nah seperti ini, untuk menampung 2 koper besar pun masih oke. Ke atasnya pun tinggi. Sebenarnya ini ada sih variasi separator di sini untuk menutupi bagasi yang ada di dalam, biar dari luar kelihatan clean. Cuman ini enggak ada. Terus untuk posisi ban serep dia ada di sini, full size ya, jadi cukup oke lah. Jadi bukan spare tire, dia full size, ukurannya sama dengan yang dipakai. Untuk Honda tuh memang terkenal apa ya, ruang penyimpanannya banyak. Jadi di sini dia ada tempat-tempat penyimpanan kecil untuk naruh-naruh toolkit atau lap atau apapun di sini. Jadi cukup bagus lah. Oke, dari dalam Honda Jazz ini pada tahun sekian cukup modern menurut saya. Dan untuk tempat-tempat penyimpanan sangatlah banyak untuk mobil ini. Walaupun untuk cup holder dia nggak ada cup holder di sini, di sisi pintu nggak ada, di tengah cuma ada satu di tengah aja untuk botol kecil. Di sini bisa sih buat cup holder, cuman ya sebenarnya bukan cup holder, dia ruang penyimpanan tertutup. Di sini ruang penyimpanan terbuka, di sini ada, di tengah sini ada, 2 tingkat ya ini. Jadi cukup rapi sebenarnya. Dia niat banget lah untuk buat tempat-tempat penyimpanan di mobil ini. Sama di sini ada. Terus bahan dari dashboard dia bahan keras ya tahun segini. Sun visor udah ada kaca, spion tengah udah bisa, belum bisa ya, masih fix ya ini ya. Terus untuk dashboard dia model seperti ini, dan untuk visibilitas mengemudi dia sangat luas, kacanya gede-gede dari kanan kiri samping, jadi kita bisa melihat sekitar tuh lebih jelas seperti itu. Terus ini dia head unit masih model aslinya ya, ini dia masih pakai kaset, ada CD, belum AUX udah ada, cuman untuk flash disk atau apapun belum ada ya pada zamannya. Jadi ini benar-benar pada era segitu masih pakai kaset. Terus untuk knop-knop AC dia masih model puter-puter, dia ada heaternya ya ini, bisa panas. Terus defogger belakang, ini pengatur semburan angin dari dalam dan luar. Terus dia kisi AC masih model seperti ini, hazard di tengah, 2 di kanan kiri. Dia modelnya seperti motif ya, cuman dia berbahan keras. Terus untuk dari pintu dia ada sedikit bahan fabric untuk kombinasi dari pintunya. Nah itu pintunya nggak ada cup holdernya, dia cuma pocket holder untuk naruh-naruh barang di bawah. Terus untuk sandaran tangan, terus handle-nya juga unik dan dilapisi berwarna chrome. Terus untuk transmisi ini kebetulan yang transmisi manual 5 percepatan, tapi juga ada transmisi otomatis CVT. Ya 2 pilihan varian lah, masih banyak. Kalau sekarang mungkin lebih condong ke transmisi CVT ya. Dan ini juga bahan keras. Di sini untuk head unit bisalah diganti yang lebih modern. Terus untuk setir dia belum ada tombol-tombol di setir. Wiper masih sama standar biasa. Terus untuk lampu juga seperti ini, dan ini untuk seperti besar sekali ya topi dari speedometer ini. Speedometernya unik sih, dia warna putih tapi masih analog biasa. Oke, untuk bagian row kedua atau bagian penumpang dari Honda Jazz ini, posisi duduk ruang kaki luas. Ini tadi posisi mengemudi saya, dan headroom luas. Jadi untuk 3 orang masih oke lah, cuman agak sempit sedikit sih karena Honda Jazz yang tipe ini tuh dia masih ramping. Terus untuk jok dia masih model bahan fabric semua ya, seperti ini. Sebenarnya empuk bahan fabric itu, cuman ya kalau kotor agak ribet sih membersihkannya. Terus dari bagian belakang dia headrestnya lucu ya, unik ya. Jadi seperti ini, ada lubang di tengah sampai bagian belakang. Terus seatbelt dia udah 3 titik, depan sama belakang seperti ini, jadi aman. Dan yang tengah pun juga dapat seatbelt. Terus untuk bagian belakang door trim sama dengan bagian depan. Posisi duduknya pun sandarannya oke lah, lumayan lah. Jadi
walaupun udah fix ya ini seperti ini, tapi masih cukup nyaman, kaki bisa masuk ke dalam sini. Kita dapat armrest di sisi sini, walaupun di tengah sini nggak ada ya. Untuk bagian kedua seperti itu aja mungkin, dan kelebihannya Honda Jazz seperti Honda-Honda lainnya yaitu dia punya sistem ultraseat. Sudah ultraseat seperti ini, jadi jika kita bawa barang lebih tinggi bisa masukin seperti di sini. Jadi seperti itu. Inilah keunggulan Honda yang selalu dia serba bisa semuanya untuk pengoperasian kursi. Dan ini kalau dilipat bisa rata lantai ya, tapi harus coba kita majuin yang depan. Ini bisa, cuman harus ngelepas si headrest ini. Ini dia sampai belakang rata lantai, jadi bisa memuat barang yang lebih dimensinya lebih besar sampai ke depan. Ini pada tahun 2005 Honda pun udah memikirkan seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian ya review singkat dari saya untuk Honda Jazz generasi ini. Ini tahun 2005, jadi dia punya kelebihan dan kekurangannya. Oke, mungkin untuk sedikit info lah, untuk siapa tahu ada teman-teman yang mau beli second, mungkin di bawah 100 lah dapat, tergantung kondisi. Kalau mobil seperti ini yang perlu diperhatikan mungkin ya bodi, oke, jangan sampai bekas tabrak. Terus yang penting lagi pasti kaki-kaki sudah banyak gelodakan. Tapi menurut saya untuk kaki-kaki gantilah, dan nggak mahal kok, mungkin kok masih terjangkau lah untuk merapikan kaki-kaki biar lebih senyap dan lebih nyaman dikendarai. Mungkin itu aja lah. Untuk mesin saya jamin Honda itu bandel dan spare partnya pun banyak, rawatannya mudah juga. Oke, cukup sekian, jangan lupa like, subscribe, dan komen.